Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya saudara-saudari semuanya di rumah sehat, dan kalau sudah mulai kerja, tolong jangan lupa pakai masker dan usahakan sering cuci tangan. Ya, pakai sanitizer, dan juga ingat bahwa jangan sembarangan kumpul, kalau bisa usahakan jaga jarak ya. Oke. Hari ini kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Urapilah hamba Engkau yang tidak layak. Biarlah kami yang dengar dan kami yang menyampaikan semuanya diberkati, dikuatkan. Haleluya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di sini ayat ini begitu luar biasa ya. Di dalam pandemi corona ini bahwa saya banyak di rumah. Of course sekarang sudah mulai kerja dan juga ke gereja, doa. Dan saya mau katakan bahwa lebih lama kita baca firman Tuhan, kayak makanan itu begitu enak gitu loh. Di sini dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Saya sudah baca kemungkinan 10 tahun, 20 tahun yang lalu ayat ini. Tapi hari ini kita baca, saya lebih nikmati apa? Yatim piatu. Sudah tahu nggak, kita gereja juga seringnya dulu kunjungi yatim piatu. Di yatim piatu itu adalah orang yang tidak mempunyai ibu dan ayah. Hidup sebagai seorang yatim itu susah sekali dan sengsara sekali. Ya, aku umur 11,5 tahun saya udah tinggalin mama dan keluarga untuk sekolah di luar gitu, di Malaysia ya, dan di Taiwan, hanya di Australia. Dan aku nggak enak gitu loh. Tinggalkan orang tua tanpa orang tua dan keluarga. Hidupnya lonely lah menurut saya ya. Memang kita menjadi seorang yang lebih tough dan lebih kuat, tapi kita punya kehidupan itu menjadi sedikit pincang gitu, karena kita tidak tahu kasih sayang orang tua dan bagaimana gitu. Nah, aku bisa ngerti tentang yatim piatu ini karena aku umur 11 tahun lebih nggak ada orang tua, kita pergi ke sekolah, jadi setahun ketemu sekali, dan waktu itu papa mama miskin dan saya nggak tentu tiap tahun balik dan punya uang balik gitu loh. Nah, begitulah hidupnya sebagai seorang yang tidak mempunyai orang tua istilahnya. Nah, ada satu cerita yang sungguh menarik sekali. Seorang ibu tiba-tiba mendapatkan penyakit TBC gitu loh ya, dan muntah darah. Itu sih 35 tahun yang lalu. Jadi waktu itu TBC itu bahaya banget, dan dia seorang janda. Dia tidak bisa mengurusin 3 anak perempuannya. Apa yang terjadi? Dia sudah ambil keputusan, dia mau kirim anak-anak dia ini ke yatim, dan dia siapin makanan enak sekali 2-3 hari, dan terakhir ketiga hari siang, makan siang, anak-anak pulang sekolah, dan dia siapin makanan ke anak-anak, dan anak perempuan yang besar itu agak sedikit aneh, tapi yang kedua itu masih kecil, nggak tahu. Dan akhirnya benar, setelah saya makan, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada datang 6 orang, laki-laki dan perempuan, datang menjemput anak-anak ini. Dan anak-anak ini nangis. Kenapa harus mau pisahkan kita dengan ibu kita? Dan orang ini mengatakan, mama kamu TBC, muntah darah, ya, dan rumah kamu miskin, dan kita punya tempat yatim piatu lebih enak, ya, susternya lebih cantik, dan
lebih sehat, tidak ada TBC. Nah, kamu orang juga bisa sekolah di sana. Yuk ikut kita ke yatim piatu. Anak 3 TK itu nangis dan bilang, "Mama, pegang kami Tuhan, Mama pegang kami." Dan anak itu 3 itu jerit, "Biarpun mama saya ini TBC, muntah darah, udah mau mati, tapi kami masih cinta mama kita. Kami mau bersama mama kita yang muntah darah ini. Kami mau di samping dia." Dan dia punya anak nangis terus, dan mamanya tidak mau lihat mereka buang muka, mengizinkan anak ini dibawa ke yatim piatu. Saudara sekalian, sungguh malang bukan anak-anak itu dan ibu ini. Nah, Yesus tahu bagaimana perasaannya kalau kita ditinggalkan dia sebagai yatim piatu. Hari ini firman Tuhan mengatakan dia akan minta pada Bapa memberikan kita apa? Ya, seorang penolong yang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini aneh bukan? Yaitu firman Tuhan mengatakan yang akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, Yesus juga mengatakan, "Aku ada di dalam kamu," dan aku di 18 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ayat 16, "Aku akan minta Bapa memberikan kamu seorang penolong dan tidak pernah meninggalkan kamu selama-lamanya." Ayat 18, Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus dan Roh Kudus adalah Yesus. Jadi bukan ada 2-3 Tuhan, bukan. Tuhan yang sama ini yang ada di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Asal kita mau membuka hati kita, terima dia, kita memberikan diri kita dibaptis, bertobat dulu. Of course, banyak orang Kristen nggak bertobat, percuma. Bertobat dan diberikan diri kita dibaptis. Dan apa yang terjadi? Kita dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menyertai kita, hidup dalam hati kita, dan membimbing kita. Kita akan berbicara bahasa roh, tapi kita jangan takut. Itu adalah Roh Kudus. Dan saudara sekalian, Tuhan tahu bagaimana kita jadi yatim piatu. Tuhan tahu bagaimana kita tanpa dia. Nah, murid-muridnya juga sama. Sudah tinggalkan semuanya, ikut Yesus 3,5 tahun. Tiba-tiba Yesus mengatakan, "Aku akan meninggalkan kamu orang." Semuanya panik. Iya kan? Karena mereka tahu tanpa Yesus mereka akan binasa. Tapi Tuhan memberikan mereka apa? Semangat. Memberikan apa? Mereka janji bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu, hai murid-muridku, hai pengikutku. Ya, inilah yang saya mau katakan di dalam keadaan seperti ini. Saudara sekalian, ingat, Yesus ada. Apapun pergumulan Anda, apapun kesusahan Anda, ingat, sampaikan kepada Yesus dengan tenang, pelan, dan sepenuh hati. Kalau Anda mempunyai masalah dalam pekerjaan, berdoa, katakan, "Tuhan, aku punya problem Tuhan, aku di PHK, bantulah aku Tuhan Yesus." Kalau usaha Anda turun, datang kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah perusahaan saya, kantor saya, toko saya, bengkel saya, pabrik saya, apapun yang saya lakukan, Tuhan, buka jalan." Kita berdoa, katakan kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak tuli kok, dia pasti dengar doa kita. Nah, inilah yang dia katakan, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu." Sampaikan kepada Bapa, dia pasti akan ulur tangan dia untuk membuka jalan, memberkati kehidupan kita. God bless you. Mari cinta Tuhan ya. Kita pasti bisa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau, di mana firman Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Hamba Engkau berdoa Tuhan, sekarang ini buat saudara-saudari kami yang ada masalah di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan Yesus berkati Tuhan. Hamba Engkau percaya di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus ada mujizat, ada jawaban Tuhan, ada kekuatan ya Bapak. Yang studi Tuhan, pelajaran mereka berantakan,
Tolong mereka supaya mereka bisa naik lurus, bisa naik kelas Tuhan, dan nama Engkau saja dipermuliakan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah ada Tuhan yang maha ada, yang maha tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mencintai kami. Kuatkanlah iman kami, taruhkanlah Tuhan supaya kami punya iman bisa bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Sekali lagi berkati bangsa negara ini, pemimpin Tuhan, presiden, dokter, suster, berkati semuanya. Pakailah mereka lebih heran lagi untuk membantu orang-orang yang kena COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa, untuk yang kena COVID Tuhan kami berdoa dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, tolonglah mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Memulihkanku hati